Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derisya Sulistyo Alvino dengan NIM 2103102220 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menganalisis kasus bank dan fintech Indonesia dari PT Simplevi Teknologi Indonesia. Di sini diajukan sebagai tugas akhir semester mata kuliah bank lembaga keuangan. Tujuan analisis dari PT Simplevi Teknologi Indonesia yang dikenal dengan nama Awan Tunai memiliki tujuan analisis yang berfokus pada pengembangan strategi bisnis dan manajemen resiko dalam sektor fintech, khususnya dalam layanan P2P lending. Penerapan prinsip Know Your Customer menjadi krusial untuk memastikan akuisisi debitur yang tepat, mencegah resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mitigasi risiko kredit. Latar belakang bank atau fintech pada PT Simplevi Teknologi Indonesia lebih dikenal adalah perusahaan teknologi finansial atau fintech yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk menyediakan akses keuangan yang lebih baik bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor distribusi bahan makanan pokok, sembako, dan barang konsumsi. Visi Awan Tunai adalah untuk memperkuat ekosistem rantai pasok industri FMCG atau Fast Moving Consumer Goods melalui teknologi yang efisien dan pemodalan yang terpercaya. Misi mereka mencakup optimalisasi rantai pasok dengan memberikan akses keuangan yang mudah dan aman bagi pelaku usaha. Profil perusahaan sendiri ada produk dan layanan utama. Pertama, Awan Tempo merupakan layanan pembiayaan stok untuk warung dan toko kelontong, memungkinkan mereka untuk mendapatkan modal kerja guna meningkatkan persediaan barang dan lebih menarik banyak pelanggan. Yang kedua, segmen pasar dan target konsumen dari PT ini adalah menargetkan pasar usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, khususnya yang bergerak dalam distribusi bahan makanan pokok dan barang konsumsi. Segmen pasar mereka mencakup pemilik warung dan toko kelontong dengan fokus pada individu berusia 40 tahun ke atas yang seringkali kesulitan memahami proses pengajuan pembiayaan digital. Berikutnya, kinerja keuangan PT Simplevi Teknologi Indonesia yang dikenal sebagai Awan Tunai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor pembiayaan digital. Hingga saat ini, total akumulasi pendanaan mencapai 3,7 triliun dengan total pendanaan untuk tahun berjalan mencapai 904,27 miliar. Perusahaan ini telah melayani lebih dari 35.559 penerimaan dana sejak berdirinya dan memiliki 1.004 penerima dana aktif saat ini. Untuk inovasi teknologinya, implementasi teknologi PT Simplevi Teknologi menerapkan teknologi modern untuk mendigitalisasi proses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Dengan fokus pada sektor distribusi bahan makanan pokok dan barang konsumsi, perusahaan ini menyediakan solusi pembiayaan yang terintegrasi melalui aplikasi Awan Toko dan sistem Awan Toko Pro. Yang kedua, proses digitalisasi melalui penerapan teknologi digital. Perusahaan ini menawarkan solusi permodalan yang terintegrasi dengan sistem operasional yang memudahkan akses bagi pelaku usaha, terutama dalam distribusi bahan makanan pokok dan barang konsumsi.
Salah satu inovasi utama mereka adalah penggunaan aplikasi Awan Toko dan sistem Awan Toko Pro yang mendigitalisasi operasional tradisional toko kelontong dan mendukung pengelolaan stok secara efisien. Yang ketiga ada analisis SWOT, strengths, opportunity, threat, dan kekuatan. Kekuatannya sendiri fokus pada segmen yang belum terlayani, teknologi yang kuat, model bisnis yang efisien, dan brand awareness yang cukup baik. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama ada resiko kredit yang tinggi, yang kedua ketergantungan pada teknologi, yang ketiga persaingan yang ketat. Untuk peluangnya sendiri, pertumbuhan ekonomi digital, dukungan pemerintah, dan potensi pasar yang besar. Bagi ancaman PT ini, perusahaan regulasi, resiko keamanan cyber, dan kondisi ekonomi makro. Dan pengaruh pada industri perbankan atau keuangan. Dengan mengadopsi teknologi finansial, Awan Tunai menawarkan layanan peminjaman yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. Hal ini tidak hanya memperluas akses kredit bagi segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, tetapi juga mendorong bank-bank tradisional untuk beradaptasi dan berinovasi dalam model bisnis mereka. Kontribusi terhadap inklusi keuangan dalam konteks inklusi keuangan berkontribusi besar dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi usaha yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang kuat. Sekian penjelasan analisis bank dan fintech saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.